Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Saudara pengurusi, saudara presiden dan timbalan presiden, saudara pengurusi KBI, hadirin hadirat yang dihormati, semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmat dan berkat ilahi. Saya dahului dengan pernyataan Alhamdulillah atas nikmat kesempatan bersama-sama dengan saudara sekalian malam ini, dan terima kasih kepada pihak penganjur yang mengundang saya meskipun dalam keadaan yang agak kekok. Kekok pertama karena putri-putri pribadi yang dibacakan oleh saudara pengurusi yang sebenarnya sudah ketinggalan. Seharusnya di-update dulu sebelum dibacakan. Yang keduanya, saya ditakut-takutkan dengan tajuk jihad ekonomi. Usahakan saya, orang lain lagi takut dengan perkataan itu. Lalu bereaksi spontan saya, apakah tidak salah orang kalau tajuknya jihad ekonomi lalu mengundang saya? Bila saya jadi orang ekonomi lalu mengajak Anda berjihad dengan jihad ekonomi, apakah tidak sesuai kalau dipanggil misalnya Tondaim misalnya? Tapi bila dikaitkan dengan tafsir maudhu'i, maka datanglah sedikit sebanyak keberanian saya untuk mengupas persoalan ini yang mungkin tidaklah setepatnya tentang jihad ekonomi itu. Yang pertama ingin saya jelaskan ialah bahwa jihad merupakan ajaran atau sebahagian bahagian yang integral dari ajaran Islam. Part and parcel. Meskipun mungkin pada waktu-waktu tertentu ia merupakan dimensi yang terabaikan. Saya katakan dimensi yang terabai karena kadang-kadang keasyikan umat Islam lebih melumpuh di bidang-bidang lain yang berupa atau bersifat remeh-temeh. Masih ada orang-orang Islam yang masih mempertengkarkan soal-soal seperti janggut, misai. Masih ada orang yang mempertengkarkan soal memakai jam sebelah tangan kanan atau sebelah kiri. Itu pun diperdebatkan. Kenapa kiri, tidak kanan? Maka oleh karena keasyikan dalam perbahasan hal-hal begitu, maka terabailah satu dimensi yang sangat penting, yaitu dimensi jihad. Dalam sejarah Islam, kita dapati kadang-kadang ada kesengajaan. Ada kesengajaan menyelewengkan pemikiran atau menjuruskan pemikiran umat Islam kepada isu-isu yang sebenarnya tidak membawa kepada kebangkitan umat, yang tidak membawa kepada islah. Misalnya pada zaman dinasti-dinasti Islam atau pasca khilafah, waktu itu persoalannya sangat gawat karena politik ketika itu telah mengalami pencemaran atau dengan ungkapan lain mengalami pendangkalan arti dan fungsi
penyimpangan politik Islam ketika itu sudah menyentuh hal-hal yang sangat prinsipal seperti masalah keadilan, masalah syura, dan sebagainya. Tetapi pemikiran umat Islam diselewengkan atau dibawa kepada persoalan-persoalan seperti isu Al-Quran itu makhluk atau bukan, ya, qadim atau tidak, masalah-masalah khilafiyah, lalu terabailah masalah yang fundamental seperti masalah keadilan, masalah syura, dan sebagainya. Itu berlaku dalam sejarah. Maka dengan demikian terabailah dimensi ajaran Islam yang sangat penting. Ya. Kalau sudah tak bercakap lagi soal keadilan, tak bercakap lagi soal syura, tak bercakap lagi soal hak asasi, maka sudah jelas tak akan bercakaplah soal jihad. Akibatnya umat Islam kehilangan prioriti dalam gerak kerja. Dan saya pikir sampai sekarang masalah ini masih masalah kekacauan prioriti dalam cara bekerja umat Islam, karena seluruh masa dan tenaga kita disedot oleh hal-hal yang sebenarnya tidak fundamental. Saya katakan bahwa jihad adalah bahagian yang integral dari ajaran Islam. Ia disebut beriringan dengan iman. Ayat tentang jihad sudah diturunkan di zaman Mekah lagi. Di zaman Mekah yang belum perang, ayat jihad sudah turun. Itu berarti bahwa yang namanya jihad bukan cuma perang bersenjata. Bila Al-Quran menyeru umat Islam Mekah agar menghadapi kafir Quraisy dengan ayat wajahidhum jihadan kabira, berjihadlah menghadapi mereka dengan jihad yang besar. Sedangkan jelas waktu itu perang belum diizinkan. Ini berarti bahwa menghadapi lawan, menegakkan kebenaran dengan hujah-hujah, dengan bukti-bukti, dengan dialog, dengan debat dan sebagainya, tanpa menggunakan senjata, tanpa membunuh, itu termasuk jihad. Sudah disebut di zaman Makkah. Jadi persepsi bahwa yang namanya jihad itu hanya potong kepala orang, itu satu persepsi yang tidak tepat. Perjuangan menegakkan kebenaran, perjuangan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebahagian dari jihad. Apabila kita bercakap soal jihad, sekaligus sebenarnya kita bercakap tentang sistem nilai Islam. Maksud saya ialah bahwa jihad menurut sistem nilai Islam diletakkan di antara nilai-nilai yang disanjung tinggi, yang disebut sebagai nilai atau value. Ialah sesuatu yang dianggap penting berbanding dengan yang lain-lain. Itu makna nilai atau value
dalam ilmu kebudayaan. Jadi bila disebut value system, artinya ialah nilai-nilai yang wujud pada suatu bangsa. Apa yang dianggap penting oleh sesuatu umat, nah itulah sistem nilai suatu bangsa. Misalnya, ya, umat Islam mementingkan nilai moral, umat Islam mementingkan ilmu, umat Islam mementingkan ekonomi, umat Islam mementingkan apalagi jihad. Inilah yang namanya sistem nilai. Dan itulah yang sebenarnya mendasari apa yang dikatakan tamadun ataupun kebudayaan Islam. Yang namanya kebudayaan atau tamadun itu tidak lain adalah penjelmaan nilai-nilai. Budaya membaca misalnya hanya akan lahir, hanya akan wujud kalau ada nilai ilmu. Kalau nilai ilmu itu kuat, maka ada budaya membaca. Kalau nilai ilmu tidak kuat, kita tidak meletakkan ilmu itu di tempat yang tinggi, maka takkan ada budaya membaca. Takkan ada budaya membaca. Budaya membaca hanya lahir kalau ia didasari oleh nilai ilmu yang kuat. Demikian juga pembangunan ekonomi takkan berlaku, kemajuan ekonomi takkan terjadi tanpa didasari oleh nilai ekonomi yang tinggi. Di mana kita letakkan nilai ekonomi itu? Kalau kita letakkan di lapisan paling bawah misalnya, nah itu barangkali kita tidak akan dapat membina kemajuan ekonomi karena kita letakkan nilai ekonomi itu terlalu bawah. Jadi persoalannya sekarang, di manakah umat Islam sekarang meletakkan nilai jihad itu? Sepenting mana jihad itu? Dan apakah masih ada semangat jihad di kalangan umat Islam secara keseluruhan? Kalau ada, sekuat mana semangat jihad itu? Inilah hal-hal yang harus difikirkan oleh orang-orang gerakan, aktivis-aktivis gerakan seperti saudara sekalian. Kalau semangat jihad itu lemah, kalau nilai jihad itu menempati lapisan yang terkebawah, ya, dalam cara berpikir umat kita, lalu kita menjerit-jerit Allahu Akbar, mengajak orang berjuang dan berjihad, saya pikir, ya, bak kacau orang Kedah, buat habis hayak liang. Sebab sistem nilainya salah. Dia meletakkan nilai jihad itu di lapisan paling bawah. Saya tidak tahu nilai apa yang disanjung betul oleh umat Islam sekarang ini. Saya pikir ini masalah besar. Masalah kekacauan nilai di kalangan umat Islam. Yang jelas dipentingkan oleh umat Islam sekarang ini ialah nilai kuasa dan nilai harta, dan nilai jihad itu entah di mana. Ini saudara sekalian, kalau kita lihat Al-Quran, seperti yang saya katakan tadi, bahwa jihad itu diletakkan di posisi yang di atas bersama dengan iman. Di situ letaknya jihad itu. Inilah yang diindikasikan dalam surah At-Taubah misalnya.
bermula dengan ayat 19 hingga ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhiri wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Saya katakan ayat ini mengungkapkan sebahagian dari yang dikatakan sistem nilai yang sekaligus meletakkan di posisi mana jihad itu berada. Al-Quran mengungkapkan ini dengan membandingkan iman dan jihad itu dengan satu amalan yang sebenarnya juga baik, yaitu siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram. Memberi minum, ya, menguruskan makan minum, jaga catering jemaah haji gitu. Dan menguruskan, ya, penjagaan, pemeliharaan Masjidil Haram. Ada golongan yang merasa bila sudah mengamalkan itu, sudah mengerjakan itu, mereka sudah merasa melakukan sesuatu yang sangat besar, berjasa besar, berhak menerima peringat jasa kebaktian. Mereka begitu lah. Tapi Tuhan mengatakan, walaupun itu baik, tapi tidak yang terbaik. Karena itu ayat ini berupa pertanyaan. Apakah kamu menjadikan pekerjaan seperti, ya, memberi minum kepada jemaah haji dan mengurus Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan berjihad fisabilillah? La yastawuna indallah, tidak sama. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Dan ini dipertegas sesudah Tuhan mengatakan tidak sama, la yastawuna indallah. Tuhan pertegas lagi dengan ayat berikutnya, ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga mereka, bagi mereka a'zamu darajatan, derajat yang lebih besar, yang lebih agung di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan merekalah yang sebenar-benarnya berjaya. Sekaligus Tuhan memberikan kayu ukur di sini. Kayu ukur tentang kejayaan. Banyak orang yang merasa berjaya, sebenarnya dia tidak berjaya. Ada orang yang menerima tahniah atas kejayaan, sebenarnya dia tak berjaya pun. Karena kita tertipu dengan nilai-nilai palsu. Tapi di sini Tuhan memberikan kayu ukur kejayaan yang semutlaknya, yaitu mereka yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga. Mereka ini mendapat kedudukan a'zamu darajatan,
martabat yang agung di sisi Allah, dan merekalah orang-orang yang sebenar-benarnya berjaya. Berjaya karena beriman, berjaya karena berhijrah, berjaya karena dia melaksanakan tugas jihad fisabilillah dengan harta benda dan jiwa raga. Kalau dapat memenuhi yang ini, barulah yang namanya al-faizun, barulah namanya berjaya. Apalah memberi makan minum kepada jemaah haji. Ini bukan meremehkan tabung haji. Itu memang tugasnya begitu kan. Terima kasihlah kepada tabung haji. Saya pernah juga haji melalui tabung haji. Ini tarik kenemu itu semua, ini ayatnya begini. Perbandingan di antara memberi makan minum kepada orang haji. Kan orang haji itu duyufur rahman, tetamu-tetamu Tuhan, tetamu-tetamu Allah. Mulia sekali jemaah haji itu. Kita menguruskan keperluan makan minumnya. Tapi berbanding dengan iman dan jihad, tidak sama. Ya, karena itulah maka para mufassirin menyimpulkan bahwa ayat ini menunjukkan dallatil ayatu ala annal jihad ma'al iman afdalu indallahi min ayyi amalin akhar min a'malil khairi wal bir. Ayat ini menunjukkan bahwa jihad bersama iman afdalu indallah, lebih utama sisi Allah berbanding dengan amal-amal kebaikan lainnya. Ia dianggap lebih utama karena ia mengorbankan jiwa, raga, dan harta bendanya dengan tujuan, dengan matlamat i'la'i kalimatillah, dengan tujuan untuk mendaulatkan kalimat Allah, untuk mendaulatkan ajaran Allah. Yang nama jihad itulah. Yang namanya jihad ialah untuk menegakkan kalimat Allah. Dan tak semestinya dengan menghunus pedang, tak semestinya dengan memenggal kepala orang, dengan berhujah misalnya, atau cara-cara lain lah yang tak sesuai disebut. Itu semuanya adalah termasuk dalam kategori jihad. Ayat ini membandingkan di antara siqayat al-hajj wa imaratul masjidil haram dengan iman dan jihad. Di ayat berikutnya Tuhan bandingkan pula di antara kecintaan kepada kerabat, kepada sanak saudara, harta benda, dengan kecintaan kepada Tuhan dan berjuang di jalannya, berjihad di jalan Tuhan. Ini disebut dalam ayat 23 dan 24 surah yang sama, surah At-Taubah. Surah At-Taubah adalah antara surah yang paling banyak membicarakan soal jihad. Kalimat jihad diulang-ulang berkali-kali di sepanjang surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ittaraftumuha
wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayat-ayat yang baru dibacakan sebentar tadi meletakkan kecintaan kepada kerabat dan harta benda serta kehidupan duniawi dengan segala kenikmatannya di satu pihak, dengan kecintaan kepada Allah dan kecintaan berjuang menegakkan ajaran Allah di satu pihak lain, dan disuruhnya kita memilih. Nak pilih yang mana? Andainya terpaksa memilih. Kalau boleh ya tak payah memilih kan. Ya cinta Allah, ya jihad, ya yang itu pun kita mau juga lah. Kan begitu. Tapi kalau terpaksa memilih, nak pilih yang mana? Di sini ayat ini meminta kita pilih. Itu yang menentukan. Itu yang menentukan. Ya, menentukan survival sebenarnya, bukan menentukan sekedar darjah tinggi rendah iman. Tak, ayat ini meminta kita memilih, dan pilihan kita itu menentukan survival kita. Karena ayat ini berujung dengan fatarabbasu hatta ya'ti Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Maknanya silap kamu pilih, tunggu ya, nanti akan datang ketentuan dari Allah. Fatarabbasu maknanya awas. Memang tidak mudah untuk membuat pilihan kan? Bukankah kecintaan kepada ibu bapak, cintaan kepada sanak saudara, cinta kepada harta benda, cinta kepada rumah dan kendaraan dan bisnis yang maju ya. Ini kan sesuatu yang memang ada pada diri semua manusia. Suatu yang fitri. Tapi ujian perjuangan di sini ialah kamu utamakan yang mana kalau terpaksa memilih. Seperti yang berlaku kepada kaum muhajirin. Kaum muhajirin terpaksa memilih antara ikatan kekerabatan masyarakat kampung halaman di Makkah dengan menyahut seruan Allah, hijrah, berjuang di Madinah. Ketika itu tak boleh dua-dua, mau dua-dua, tak boleh. Salah satu saja. Kalau kerabatnya tak mau pindah atau masih kafir, ada keadaan di mana kita terpaksa memilih. Dan orang-orang muhajirin terpaksa memilih. Ya, yang muhajirin memang membuat pilihan untuk meninggalkan kampung halaman sanak saudara, ya, meninggalkan harta benda yang dikumpulkan selama ini, meninggalkan rumah yang dibangunkan dengan susah payah untuk berhijrah ke Madinah dengan berbekal tawakal. Seperti Abdurrahman bin Auf misalnya, hartawan yang terpaksa meninggalkan Makkah dalam keadaan sehelai sepinggang. Dulu bukan macam sekarang, boleh pindah, boleh berjalan ke seluruh dunia dengan berbekalkan sekeping plastik. Cukup menikmati segala yang disediakan di mana-mana. Dulu mana ada plastik begitu,
Dia terpaksa berhijrah dengan sehelai sepinggang. Dan dia membuat pilihan yang tepat. Karena dia mengasihi Allah, mengasihi jihad atau memprioritaskan jihad lebih dari yang lain. Rupa-rupanya sampai begitu orang diuji tentang iman dan komitmen kepada jihad itu. Dan kita sebenarnya tidak diuji sampai ke situ. Jauh sekali, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang diuji Tuhan dengan sejenis perjuangan batin, satu konflik, satu dilema yang sangat berat antara menyahut perintah Allah, ya, sembelih anakmu, dengan perasaan kebapakan yang sebenarnya suatu yang fitri. Yang namanya pahlawan, yang namanya pejuang, yang handal ialah orang seperti Nabi Ibrahim, yang imannya kepada Allah itu mengatasi perasaan, termasuk perasaan kebapakan yang sebenarnya fitri itu. Di sini yang dipertentangkan bukan di antara ma'ruf dengan mungkar. Tak. Kalau ma'ruf dengan mungkar itu barangkali mudah. Di sini yang dipertentangkan ialah di antara, ya, iman kepada Allah, komitmen kepada jihad dengan sesuatu yang sebenarnya fitri, sesuatu yang sebenarnya manusiawi, mencintai anak. Seperti Nabi Ibrahim itulah. Apakah salah seorang ayah mencintai anak, menjaga keselamatan anak? Bukan cuma tidak salah, tapi kewajiban, kan? Kewajiban mengasihi anak itu. Sampai Nabi terperanjat bila disebut ada bapak yang tak pernah mengucup anaknya. Ada bapak pokoknya yang tak pernah kucup anak dia. Ya. Nampak anak je tu penuh satu macam. Itu disampaikan kepada Nabi. Dan Nabi spontan menjawab, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Siapa yang tak mengasihi sesama manusia, dia tak akan dikasihi oleh Tuhan. Rupanya ada bapak yang begitu di zaman Nabi pun, apalagi sekarang. Ya, ada hakim yang di rumah pun macam hakim. Habis dibicarakannya. Ya, ada polis yang di rumah pun polis. Anak-anak digarinya. Istri di lokapnya. Nabi Ibrahim dia tidak diuji dengan pertentangan ma'ruf dengan mungkar. Dia dipertentangkan di antara taat kepada Allah, jihad fisabilillah, iman dengan Allah, dengan perasaan yang sangat manusiawi, yang sangat fitri, mencintai anak. Tapi yang sebenarnya pahlawan ialah mereka yang membuat keputusan untuk mengutamakan kecintaan kepada Allah dan komitmen kepada perjuangan. Karena itu ayat ini mengatakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
Ya, eh, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kamu, keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih kamu utamakan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah yang fatarabbasu, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ini ayat ini ancaman nih. Kalau sampai kamu salah pilih, artinya kamu lebih mengutamakan keseronokan, kekerabatan dari berjuang di jalan Allah, beriman kepada Allah, maka tunggulah hukum Tuhan kepada umat yang membuat pilihan seperti itu, yang salah prioritinya, yang membuat priority yang salah. Allah tidak memberi pimpinan kepada orang-orang yang fasik. Saya sempat melihat penjelasan Abul A'la Al-Maududi tentang ayat ini. Dia mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, tunggulah sehingga Allah mendatangkan atau membuat keputusannya. Beliau mengatakan suatu umat yang telah kehilangan daya juang, yang kehilangan semangat jihad, baik jihad jiwa raga maupun harta benda, lalu asyik dalam perkara-perkara yang tadi disebut, yang dibilang oleh para mufassirin, ya, dibilang satu persatu jumlahnya berapa ini, Pak? Dia sebut bilangannya dari awal sampai ke akhir, ya. Ada sejumlah perkara. Ini kalau dia terlalu asyik dalam perkara hal-hal yang tadi disebut dalam ayat yang disebut sebagai apa, ibu bapak, kerabat, harta benda, bisnis, apalagi wa masakin, dan rumah-rumah mewah dan sebagainya. Kalau satu bangsa, suatu umat sudah memprioritaskan itu, lalu kehilangan semangat juang, maka Allah akan menarik kehebatan, kebesaran bangsa tersebut dan diserahkannya kepada bangsa dan umat lain. Artinya kebesaran, kedaulatan, marwah dan martabat suatu bangsa itu sangat ditentukan oleh daya juang sesuatu bangsa. Apabila Tuhan mengatakan fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, Maududi mengatakan bahwa apabila suatu bangsa sudah kehilangan ataupun sudah mengalami kekacauan priority, lalu terlalu asyik dalam hal-hal yang tadi disenaraikan, lalu meremehkan atau mengenepikan perjuangan, tidak lagi responsif kepada seruan perjuangan, maka tunggulah, saatnya akan sampai apabila kebesaran dan marwahnya dan martabatnya akan dialihkan, akan ditarik balik dan diserahkan ke umat lain yang layak, yang punya daya juang. Rupa-rupanya daya juang itulah yang menentukan
sejauh mana martabat sesuatu bangsa. Kalau suatu bangsa sudah hilang daya juang, sudah menjadi kerbau di cucuk hidung, kamu bodoh, memang. Ya. Kamu ini pelupa lah. Iya. Tak ada. Mertahankan marwah dan martabat, berjuang, ya, membela martabat, memang sudah selayaknya lah. Kamu itu begitu. Kalau sudah hilang daya juang. Saya selalu menyebut-nyebut tentang apa yang disebut oleh para pejuang-pejuang seperti Jamaluddin Afghani misalnya, seperti Malik bin Nabi misalnya, yang melihat umat terjajah dan dia tidak cuma menyalahkan penjajah. Penjajah, memanglah penjajah itu setan laknat, apalagi tak cukup kalimah saya untuk memberikan sifat-sifat yang sesuai untuk penjajah. Tapi untuk menyalahkan semata-mata kepada penjajah tak kena, sebab umat juga harus disalahkan. Kesalahan umat itulah yang disebut sebagai qabiliyah lil isti'mar, sikap menerima dan rela dijajah. Ya. Kadang-kadang kita ini diperbodoh. Ya, tidak cuma salah yang perbodoh, yang mau diperbodoh ini pun salah juga. Ya, mau diperbodoh, rela diperbodoh, dan ada yang seronok diperbodoh. Diperbodoh pun tepuk tangan. Hah? Itu bangsa begitukah yang akan membela martabat? Yang hilang daya juangnya, yang tinggal daya angguknya saja. Barangkali Anda juga masih ingat ya, cerita Jamaluddin Al-Afghani dengan umat India. Cerita labi-labi, bila dia mengatakan bahwa Inggris di India itu tidak seberapa ramai. Berapa keratlah Inggris di India itu berbanding umat India yang itu ramai. Umat India Allah katakan tentu ramai, maka ramai yang terpelanting sampai ke sini kan. Macam Jawa juga lah, gitu kan. To be fair, untuk adil ya sebut juga lah, Jawa pun sama lah, gitu. Kan ramai yang, ya, gimana? Berapalah Belanda di Jawa, bukan? Berapa keratlah Belanda di Jawa, berapa keratlah Inggris di India. Tapi beberapa kerat Inggris di India itu mampu memperhamba dan memperkuda, menjajah orang India, bangsa India yang berjuta-juta. Afghani mengatakan, apa sudah jadi kepada kamu? Apa kamu ini bukan orang? Kalau bukan orang pun, katanya, kalau bukan orang pun takkan sampai begini nasibnya. Kalau kamu ini usah, jangan orang lah, labi-labi saja, katanya. Tapi kalau labi-labi yang berdaya juang, katanya, takkan sampai dijajah seperti ini. Usahakan orang, labi-labi saja. Tapi kalau labi-labi yang berdaya juang, yang bersemangat jihad, katanya, takkan sampai seburuk ini nasibnya. Lalu dia mengatakan, kalau kamu labi-labi yang pejuang, kamu berenanglah ramai-ramai ke Great Britain. Kamu kepung Great Britain itu, dan kamu sentap serentak kepulauan Great Britain itu, pasti tenggelam. Kalau labi-labi mujahid ini sentap serentak.
Lepas itu kamu boleh berenang beramai-ramai, pulang ke India sebagai labi-labi yang merdeka. Ternyata jihad, satu perjuangan itu penentu kepada survival satu bangsa, satu umat. Kalau itu sudah tidak ada, kalau itu sudah dibunuh daya juang, pejuang-pejuang tak dihargai. Yang dihargai ya yang ngangguk-ngangguk aja, yang dijulang-julang, yang ngangguk-ngangguk aja. Itu habislah satu bangsa. Itu yang dimaksudkan dengan fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Seterusnya saudara sekalian, orang berjuang yang disebut jihad itu macam-macam. Ada jihad ilmu, ada jihad harta benda, ada jihad jiwa raga. Karena itu prioritinya mungkin berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dalam konteks kita sekarang misalnya, tentu saja tidak yang dikendaki bukannya jihad menghunus senjata. Dalam konteks kita, jihadnya tentu lain. Barangkali wajahidu bi amwalikum. Nah, itu yang lebih relevan untuk kita sekarang ini dalam konteks kita. Dalam konteks orang Palestina, dalam konteks yang lain-lain mungkin lain. Tapi dalam konteks kita barangkali antara lain ialah wajahidu bi amwalikum, dengan harta benda, dengan itu ya, itulah yang saya dapat, aspek itulah yang saya dapat sorot dari tajuk besar jihad ekonomi itu. Kalau jihad ekonomi sampai buka buku log, buku apa, tak boleh lah. Mana saya geti itu semua. Ya, semua buku log apa segala sin, cosine, ini kita tahu dah. Tapi kalau jihad ekonomi dalam arti, ya, dalam arti berkorban harta benda demi perjuangan, yang itu barangkali saya dapat memberanikan diri untuk ikut bicara. Karena di zaman Rasulullah SAW pun dalam sejarahnya, orang berjuang selain berjuang dengan jiwa raga mempertaruhkan nyawa, mereka berhabis-habisan dengan harta benda. Dan itu mereka lakukan sesudah mereka membuat pilihan. Sesudah mereka membuat pilihan bahwa mereka mengutamakan iman, mengutamakan jihad fisabilillah berbanding dengan kenikmatan dan berbanding dengan keseronokan, berbanding dengan kekayaan. Sesudah mereka membuat keputusan, pilihan yang tepat bahwa iman dan jihad lebih utama dari yang lain-lain, lepas itu tak ada soal lah. Kamu nak menikmati harta, nak menikmati kekayaan, silakan. Tapi orang yang sedang menikmati kekayaan itu, menikmati kehidupan duniawi ini, sesudah membuat keputusan mengutamakan iman dan jihad, bila sampai saatnya dia harus berkorban, dia tidak keberatan. Dia tidak keberatan. Bukan artinya bila sudah membuat keputusan mengutamakan iman dan mengutamakan jihad, lalu dia harus hidup daif. Bukan begitu. Tentukan sikap bahwa kamu mengutamakan iman, mengutamakan jihad. Harus clear itu. Lepas itu nikmatilah sekedar ya, yang termampu dan patut. Tapi orang yang sudah membuat keputusan begitu, bila sampai saat
dia dipanggil untuk melakukan pengorbanan, dia tidak akan ragu-ragu. Dia akan tinggalkan semuanya demi perjuangan. Itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Orang ini hidup sebagai orang kaya. Abdurrahman bin Auf itu hidupnya, dia memang orang kaya, dia hidup secara kaya lah. Tapi orang kaya yang sudah membuat keputusan bahwa kalau terpaksa memilih, dia akan memilih iman dan amal dan jihad. Karena itu bila sampai saat diminta berkorban, dia tidak ragu-ragu. Dia habiskan semuanya. Habis, ya habis, cari lagi. Udah. Orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf tak susah cari duit. Tahu aja dia cari duit. Ya, kita juga harus pandai cari duit. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berjuang fisabilillah itu, ada di antara mereka yang mempersenjatai, membiayai dirinya sendiri. Itu juga satu jihad. Berjuang dengan membiayai dirinya sendiri. Itu satu bentuk jihad bil amwal. Yang barangkali itu juga sudah menjadi bahagian daripada amalan kita. Membiayai diri sendiri dalam gerakan, dalam perjuangan kita. Ini tak payah klaim-klaim lah. Dan setahu saya dalam ABIN ini budaya klaim ini tak kuat lah. Kalau zaman saya dulu macam tak ada. Sekarang kalau ada tak tahu. Ada untuk sikit lah, patut-patut lah. Borang klaim tak ada zaman kami dulu, tak ada. Kami tak sediakan borang klaim berapa kilometer ke. Tak ada. Kau tergamak kau minta, kau tak tergamak. Tergamak minta, bukan kami diam kan. Ada juga zaman saya dulu. Bila datang tamu dari luar negara, kita bagilah rumah patut sikit, ya, orang patut sikit jamu. Oh dia kata no problem. Dia siapkan semuanya. Esok baginya bil. Kata kurang asam betul dia. Jadi pakak-pakak kan macam ni. Kita diamkan aja. Kalau dia tergamak minta, okeylah kita bagi. Kalau dia diamlah. Jadi kami denda dia begitu je. Datang dia kami buat tak nampak. Ada di zaman kami dulu, tapi tak ramailah. Nama kita rahsiakanlah. Ini membiayai diri sendiri. Dan di samping membiayai diri sendiri, mereka juga membiayai rakan-rakan yang lain. Ini mereka lakukan. Al-jihad bil amwal, ya, bila sampai keadaan, sampai saatnya mereka berjuang, mereka mempersenjatai, mereka membiayai rakan-rakan yang tidak mampu. Di samping membiayai diri sendiri. Ya, ketika itu bukan tidak menjadi amalan. Makanya diri sendiri tak ikut berjuang, tapi aku biayailah engkau berjuang. Mana boleh. Berjuang ni macam berenang juga, mana boleh wakil-wakil. Berjuang ini seperti berenang, mana boleh wakil-wakil. Ya, nikah boleh wakil. Nikah boleh wakil. Tapi berenang mana boleh. Tolong berenangkan aku dari sini sampai sana. Tak boleh. Kena berenang sendiri. Jadi saudara sekalian, saya pikir ini saatnya. Saya pikir saya dapat merasakan dalam gerakan kita. Kita sudah sampai satu keadaan ini. Keadaan di mana kita perlu membiayai diri sendiri dan membiayai rakan-rakan. Membiayai rakan-rakan, membiayai keluarga rakan-rakan. Ya. Itu, tapi cakap begitu, anjuran begitu hanya laku kalau Anda sudah membuat keputusan yang tadi. Membuat keputusan
priority Anda ya di mana? Mengutamakan kesenangan dan segala macam itu atau mengutamakan iman dan jihad? Kalau sudah membuat keputusan mengutamakan iman dan jihad, maka yang ini sepatutnya tidak jadi masalah. Kita berbuat terlalu sedikit sebenarnya dalam hal jihad bil amwal ini. Saya kira lah terlalu sedikit. Kalau setakat bayar iuran, bayar caruman yang kita tak sedar pun entah berapa tu. Saya betul-betul ajarin, saya tak sedar berapa di KBI ambil setiap bulan, saya pun tak tahu. Tahu-tahu pegawai KBI begitu, tak ambil ke saving banyak-banyak ni. Naas dia ni, dia kabur kan dah banyak, saya ambil. Raja Badri, saya tidak tahu. Dia potong sejak tahun 70. Ya. Dia heran, dia kata, tak ambil ke banyak. Iya. Jadi waktu itu saya tengah mendirikan rumah, tegak tiang dan garuk Spiderman nak cari dinding. Itu saya keluarkanlah. Tapi pinjam belum lagi. Pinjam belum. Belum pernah pinjam lagi. Jadi kita sebenarnya terlalu berbuat sedikit untuk tak seberapa lah yang kita lakukan itu. Ya, sepatutnya kita berbuat lebih dari itu. Saving kita tidak dimanfaatkan oleh jemaah sebenarnya. Saya ada saving, tapi tidak semuanya di KBI. Yang di KBI aja sikit sangat yang saving KBI, yang lain di tempat lain. Bukanlah besar, no. Kalau besar taklah macam ni. Coba Haji Haris fikirkan bagaimana saving kawan-kawan kita ini dapat dikumpulkan di satu dan dia boleh keluarkan bila dia nak. Kalau pensyarah ini savingnya bukan sedikit, banyak, tapi di tempat lain dan dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau saving itu kita kumpulkan di satu di KBI, dan KBI buatlah apapun dengan syarat ia boleh dikeluarkan bila seperti current account tu lah. Boleh aja esok saya pindahkan, tapi taklah banyak. Tapi kalau saya dikali dengan berapa ribu orang, banyak. Itu bolehlah untuk membiayai rakan-rakan yang kesulitan, yang dah tak banyak senyum sekarang ni, kan? Dulu senyum banyak, melawak benda dah kan, kesian. Dan kita suruh dia berjuang apa dia habis. Saya tahu beberapa orang sudah maknanya dalam keadaan yang sangat dan kita tidak berbuat, we have not done enough. Dan saya rasa itu satu dosa. Biayailah diri dan biayailah rakan-rakan yang berjuang. Maksudnya berjuang demi menegakkan kalimat Allah, berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berjuang yang halal di sisi undang-undang. Saya kena jelaskanlah, Bang. Salah tafsir biayai siapa ni? Tak pasal jawab dapat penyakit. Ini saudara sekalian, bila sampai saat yang namanya menyahut panggilan perjuangan itu tidak ada excuse. Seperti dalam surah At-Taubah ini juga ada tempat di mana Tuhan mengatakan infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkat ke medan khifafan wa thiqalan, dalam keadaan ringan atau dalam keadaan berat.
Maknanya tak ada alasan untuk menguzurkan diri. Karena Tuhan sudah mengatakan ringan atau berat kamu kena berangkat. Ya dimasukkan ringan atau berat itu maksudnya ialah tak ada excuse. Tak ada alasan untuk mengatakan nantilah lapang sikit. Tak ada. Lapang atau sibuk, tua atau muda, Anda harus berjuang fisabilillah tanpa mengira Anda siap ke tak siap. Itu yang dimaksudkan dengan infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita ini terlalu banyak excuse. Alah, berjuang ala kadar saja. Nantilah pencen dulu. Itu pencen jaga maksudnya. Udah pencen pula dilanjutkan lagi. Jadi gila lah berjuang. Oh, jadi lagi banyak excuse-nya. Ya. Berjuang kalau nak menepati ayat ya. Kalau Anda kan mengaji nih, kalau betul-betul nak mengaji nih, ikutlah nih khifafan wa thiqalan. Ringan atau berat sampai saatnya Anda harus berangkat, Anda harus berangkat. Nak membayangkan ya bagaimana komitmen menyahut ayat seperti ini. Coba baca tentang kisah Abu Talhah radhiyallahu anhu, seorang sahabi yang bernama Abu Talhah radhiyallahu anhu membaca surah At-Taubah atau surah Bara'ah. Sampailah dia kepada ayat yang saya bacakan tadi, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ayat 41 surah At-Taubah. Dia membaca surah At-Taubah hingga ke ayat tadi. Berjuanglah, infiru khifafan wa thiqalan, maknanya berangkatlah ke medan perang dalam keadaan ringan atau berat, ya. Dia sampai kepada ayat itu, dia berkata, ara rabbana istanfarana suyukhan wa syababan jahizuni ya bunayya faqala banuhu yarhamukallah faqad ghazawta ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta mat wa ma'a Abi Bakrin hatta mat wa ma'a Umar hatta mat fanahnu naghzu anka fa'aba farakibal bahra famata falam yajidu lahu jaziratan yudfinunahu fiha illa ba'da 9 ayamin falam yataghayyar fadafanuhu biha. Abu Talhah yang nampaknya, yang tampak di sini sepertinya sudah sangat tua. Sudah sangat tua. Dia membaca surah Al-Bara'ah sampai ayat tadi, dia berkata, saya merasa bahwa Tuhan memerintahkan kita berangkat berjuang. Suyukhan wa syababan. Yang tua dan yang muda, yang senang, yang susah, semuanya tanpa kecuali. No excuse. Tak ada excuse ketika itu yang dapat diterima. Hatta orang tua merangkak pun merasa terpanggil. Ayat ini tidak mengecualikan siapa-siapa. Dia pun memanggil anak-anaknya, siapkan untuk saya ikut berangkat. Anak-anaknya kata, yarhamukallah, semoga Allah mengasihani ayahanda yang dulu sudah berjuang bersama Rasulullah sepanjang hayat Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Kemudian dia sambung ikut serta berjuang bersama Abu Bakar sampai Abu Bakar wafat. Dia sambung lagi berjuang bersama Umar sampailah Umar wafat. Cukuplah, kata anak-anaknya. Bersaralah.
bersaralah, sudahlah. Dia tak kata undur lah. Dia memang dia tak ada apa-apa nak undur dia. Sudahlah. Fanahnu nazzu anka, kamilah yang berjuang bagi pihak ayah. Malu yang jadi anak malu jadinya mamanya. Orang dah tua macam itu dibiarkan angkat pedang pun, ya. Fanahnu nazzu anka, kamilah yang seharusnya berjuang bagi pihak ayah. Fa'al Abu Talha ulad. Ayat ini tak mengecualikan siapa-siapa. Farakibal bahra famata, dia pun ikut naik perahu. Ini berjuang jauh nih, bukan lagi di tanah Arab ini kelihatannya, sebab terpaksa naik bahtera. Mati dia dalam bahtera itu, di kapal itu dia mati. Itulah menunjukkan dia dah uzur ketika berangkat tu dia dah uzur dah. Tapi oleh kerana ayat ini tak mengecualikan siapa-siapa, dia ikut mati. Sudahlah begitu. Falam yajidu lahu jaziratan yurfidunahu fiha. Sepanjang perjalanan itu tak jumpa pulau untuk mengebumikan dia. Abu Talhah ni tak dapat dikebumikan kerana tak ada pulau. Tak jumpa pulau. Illa ba'da tis'ati ayyam, hanya sesudah 9 hari baru jumpa pulau. Falam yataghayyar, tapi Abu Talhah tak berubah di dunia mayatnya. Maka disitulah dia dikebumikan. Kalau orang setua dan seumur Abu Talhah respon kepada ayat begini dan begitu jadi, ya, di manalah kita ini. Begitulah saudara sekalian, memang cabaran sekarang ini ialah cabaran ekonomi, penjajahan ekonomi. Kalau kita nak kaitkan dari perspektif yang lebih kontemporer, ya. Masalah dunia Islam sekarang ini bukan lagi masalah penjajahan bentuk lama, sekarang penjajahan bentuk baru, yaitu penjajahan ekonomi. Dan dikatakan bahwa abad 21 ini kita akan menyaksikan perangnya akan perang ekonomi. Entah benar entah tidak, tapi ada orang mengatakan peperangan militer akan lebih mengurang katanya. Yang saya pun belum dapat meyakininya. Tapi yang sudah jelas ialah perang ekonomi itu sudah berlaku. Dan sebenarnya dunia sekarang dalam perang ekonomi. Amerika, Jepun, Cina sebenarnya dalam situasi perang dalam bidang ekonomi. Dan penjajahan pun penjajahan ekonomi atas nama globalisasi misalnya. Globalisasi dalam banyak hal kita tidak dilayani sebagai peserta, tapi kita dijadikan mangsa. Kita lebih merupakan mangsa dari peserta dalam proses yang namanya globalisasi ekonomi itu. Satu proses yang menjerumuskan negara-negara Islam, negara-negara kecil ke dalam jurang ketergantungan. Kita bergantung kepada orang lain. Kita berhutang, dipaksanya kita diletakkan dalam satu keadaan di mana kita terpaksa berhutang. Dan bila sudah berhutang, ya sudah, segala-galanya akan ditentukan oleh yang memberi hutang, termasuk dasar-dasar dan segala macam akan ditentukan oleh yang memberikan hutang. Disinilah benarnya, terbukti benarnya doa yang kita baca selalu, ya, bahwa kita berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah dari ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kita berlindung kepada Allah
dari dibebani hutang yang kemudian secara konsekuensial akan dikuasai orang, akan didominasi orang. Tuhan letakkan namanya doa itu begitu rupa, ya, di mana selepas dibebani hutang diikuti dengan dikuasai orang. Rupa-rupanya begitulah kenyataannya sekarang ini. Siapa yang banyak utang, dia jadi bisu lah. Nak kata apa? Ya. Nak buat keputusan secara bebas, tak boleh kau banyak utang. Hanya yang tak berutang seperti kita aja yang berani-berani. Apa kau beli, aku tak ada utang dengan kau? Gitu. Yang banyak-banyak utang itu mana berani? Nah, Nabi sudah beri gambaran, jangan berutang sampai tak, maknanya di luar kemampuan kamu membayar. Dan ini saya pikir relevan untuk individu dan untuk koperasi juga. Utang boleh, Nabi juga berutang. Nabi pernah berutang. Nothing wrong berutang. Ya, kalau KBI nak berutang, saya tidak pernah membantah. Cuma yang salah berhutang di luar kemampuan membayar. Nah, ini yang ghalabati dain. Ya, dibebani utang sampai di luar kemampuan membayar. Ini ayat ini, doa ini tidak melarang berhutang. Ya, tidak melarang berhutang, tapi melarang kita menjerumuskan diri dalam keadaan kita dikuasai oleh hutang. Karena itu pesan Nabi, jangan banyak-banyak berhutang. Karena orang yang berhutang itu siangnya dia merasa hina, malamnya dia tidak lena tidur. Siangnya dia merasa hina. Orang berhutang ini dia rasa hina, dia rasa rendah, dia rasa malamnya lagi tak boleh tidur. Jadi orang yang 10 setengah ngantuk tidur itu maknanya tak ada hutang agaknya tuh. Jadi terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira. Itulah berbagai datuk telah memberikan kupasan beliau mengenai tajuk jihad ekonomi selama 80 minit. Jadi masa kita ada lagi 16 minit untuk soal jawab. Saya buka untuk soalan-soalan. Datuk Muhammad Sui kata boleh lagi. Saya buka untuk soalan, silakan. Kalau ada yang ingin menyoal. Tak ada. Faham betul-betul ke khusyuk betul-betul? Ke risau kerana banyak hutang, senyap semua. Tak ada ya? Tak ada. Tak ada. Hai. Tak ada esok. Nampak macam nak kat tangan je tu. Ayo, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sekadar untuk nak mengongsi maklumat je lah. Satu yang saya rasa saudara Presiden pun pernah membacanya tentang sikap seorang wira swasta Jepun, Matsushita ini, yang di antara tokoh yang bukan Islam yang mempunyai jiwa yang besar, apabila beliau menyebut dua perkara dalam
dalam kehidupan dia sebagai seorang wira swasta itu. Ini sebagai satu pandangan perbandingan sahaja dengan ilmu trust yang kita telah lihat tadi, iaitu beliau mengatakan bahawa apalah gunanya ada material gain tanpa adanya spiritual growth. Ini satu ungkapan daripada orang bukan Islam, tapi yang riwayat hidupnya cukup menderita. Dan kalau kita nak lihat itu dari segi jihadnya memang adalah, cuma dia itu orang yang bukan Islam, yang mana dia anak, saya rasa yang ke-10, 9 orang mati kecil akibat daripada TB. Cuma beliau seorang saja yang hidup sampai ketua. So struggle dia itu satu perjuangan yang cukup besar dalam melahirkan bangsa Jepun yang agak bebas. Yang kedua, di antara ungkapan lain yang beliau sebut dalam satu kajian oleh kota ini ialah, apakah urusan agama ini harus dibiarkan kepada para agamawan sahaja? Ia juga harus menjadi tanggungjawab para wira swasta. Itu tanggapan beliau. Sebab itulah bila dia berakhir karier, dia tidak berakhir begitu saja, tapi dia berakhir dengan menubuhkan satu institusi pengajian tinggi yang bakal melahirkan para graduan yang kemudiannya terlibat dengan bidang politik masyarakat, sama ada berpartai ataupun tidak. Apakah sekarang masih ada, saya tidak tahu. Dan yang terakhir ialah yang sering kita ungkapkan, cuma saya nak sebutkan sahaja, iaitu bila kita sebut aqimus salah, lazimnya Allah tambah dengan wa atuz zakah. Aqimus salah wa atuz zakah, yang menggambarkan bahawa selepas solah itu, maka membangun ekonomi berdasarkan kepada semangat solah itu adalah satu rangkaian yang siam kembar itu, apa kembar siam. Sebab zakat itu hanya terhasil daripada orang yang punya akses. Kalau bisnes kecil tidak punya zakat. Jadi orang yang bisnes besar sahaja yang ada zakat. Jadi begitulah sifat bisnes yang harus ada pada orang Islam. Bisnes yang terhasil zakat daripada bisnes itu yang boleh membiayai pergerakan ABIM ini. Wallahu a'lam. Ada soalan lain lagi? Silakan. Dengar tak? Belakang. Tak dengar, tak dengar. Sila depan. Sila depan. Senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwan Mohan Abdullah. Cuma nak ajuk Syazwan Mohan Abdullah. Nak ajukan satu fenomena yang sering berlaku sekarang dalam dunia jihad, terutama kita hadapi daripada pihak-pihak sebelah sana lah. Dan dia ni memang menjadi satu sindrom yang impact dia kepada orang sebelah sini, di mana dalam keadaan yang berlaku suasana semasa, isu jihad tu menjadi isu yang besar, sama ada isu jihad jiwa raga, ekonomi ataupun ilmu. Tapi kita dihantui oleh satu sindrom yang mengatakan oleh pihak-pihak tertentu, nak jihad juga, tapi besok anak bini nak makan apa? Jadi benda-benda ni menghantui ataupun dia impact kepada semangat jihad tu. Jadi bagaimana komen Ustaz keadaan ni, dan minta kalau Ustaz boleh, bagaimana kita nak mengenangi fenomena atau sindrom ini, kita nak hadapi kumpulan-kumpulan seperti ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lain lagi? Soalan terakhir kalau ada? Tak ada ya? Okay, tak ada, saya jemput Yang Berbahagia Datuk untuk menjawabnya. Saya kira tidak semuanya memerlukan jawapan. Barangkali satu dua perkara yang boleh diberikan respon, terutama sekali masalah zakat. Yang saya perhatikan rata-rata umat Islam sudah merasa puas kalau sudah membayar zakat. Dan sebahagiannya lebih sempit lagi, sesudah bayar zakat fitrah. Seolah tertunailah tanggung jawabnya. Walhal yang namanya infak itu bukan cuma zakat. Selagi ada keperluan dan dia memiliki lebih daripada hajatnya, maka dia berkewajiban untuk melakukan infak, untuk mengeluarkan harta bendanya, berjihad fisabilillah dengan amwal, dengan harta benda. Coba bayangkan orang yang bayar fitrah, yang semuanya sama, kaya miskin sama aja. Kalau di Selangor RM3 7 kupang, itulah setahun sumbangannya kepada umat. Sumbangannya kepada umat setahun RM3 7 kupang. Breakfastnya, dia masuk di breakfast di Hilton atau di Shangri-La, sepinggan nasi lemak RM13. Baru nasinya, belum telurnya, belum kopinya, belum rotinya, baru nasi lemaknya RM13 satu set. Sepagi nasi saja RM13, semuanya sekali 40. Lebih kurang lah di hotel Yarisnya. Lebih kurang saya pun kalau breakfast dengan saudara presiden, dia pastikan maknanya jangan lebih sekian catunya. Dia sepagi RM40. Tapi sumbangannya kepada umat setahun RM3 7 kupang. Ini manusia apa? RM3 7 kupang setahun, sedangkan breakfastnya RM40 sepagi. Apakah ini yang namanya masyarakat Islam? Saya pikir ada sesuatu yang something very fundamental has gone wrong. Kalau begitu cara berpikir. Dalam kaitan itu timbullah soal campaign supaya jangan berjuang. Kau berjuang sampai anak bini tak makan. Anak bini kau nak makan apa? Boleh jadilah ada pejuang-pejuang yang lupa anak bini tak bagi makan. Itu tak tahulah apa jenis perjuangannya, itu bab lain lah. Tapi andainya seseorang itu betul-betul diperlukan tampil di medan perang, tapi di waktu yang sama anak istrinya memerlukan perhatian, terutama sekali dari segi pembiayaan, maka disitulah tanggung jawab umat yang harus berjihad bi amwalikum itu, membiayai diri, membiayai rakan-rakan termasuk keluarganya. Dalam konteks kita harus kita pastikan keluarga pejuang-pejuang kita itu terbela atau tidak, macam orang ke tidak. Kalau sampai ada masalah di kalangan mereka, sampai tak sama dengan anak-anak kita, kitalah yang bersalah. Karena itu harus dipastikan anak mereka harus sama dengan anak kita juga. Dari segi apa yang anak kita dapat, dia rasa anak-anak dia harus dapat dan harus ada kepastian begitu. Kalau tidak, maknanya jangan senang hati dengan RM3 kupang, kena keluar lagi maksudnya. Tapi ini semua memerlukan mekanisme. Satu
perlulah satu mekanisme bagaimana. Kalau ada kesediaan tapi mekanisme tak jalan, ini masalah juga. Setengah-setengah itu memang ada kesediaan tapi macam tak ada. Mekanismenya tak jalan. Jadi harus ada kesediaan, harus ada mekanisme yang berkesan. Dan ada cara-cara yang baiklah untuk semuanya. Saya hanya dapat bernostalgia lah tentang kisah-kisah sejarah bagaimana zaman dulu. Orang menderita dan segala penderita itu mendapat perhatian dari semua orang. Orang berebut untuk membuat jasa dan melakukan pembelaan. Di mana misalnya seorang janda dengan segala anak-anaknya sentiasa mendapat perhatian daripada orang-orang yang berkemampuan tanpa dia tahu siapa yang menolong. Ada satu kisah di mana dikatakan ada Selina Ali atau siapa begitu. Dia memperhatikan kehidupan satu keluarga. Dia memberikan bantuan setiap waktu diperlukan, ada bantuan itu cukup, dan orang yang dibantu tak pernah tahu, yang dibantu tak pernah tahu bahwa yang membantu itu ialah Selina Ali karamallahu wajhah. Sehinggalah akhirnya dia tahu. Akhirnya dia tahu yang memberi itu Ali. Karena sesudah Ali tidak ada, tak ada lagi bantuan itu. Begitu maknanya komitmen orang. Tanpa cakap besar, tanpa heboh-heboh, tanpa panggil kru TV, bantuan sampai. Kalau sekarang kan berberep, kalau membantu berebut panggil TV kru dan memperkenalkan diri, apalagi membantu janda. Lagi lagi dia perkenalkan diri, rugi tak dikenali. Nah itu kan perubahan nilai masyarakat. Terima kasih. Itulah tadi jawapan yang telah diberikan oleh Bayi Datuk. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita telah mendengar ceramah yang telah diberikan oleh Bayi Datuk mengenai jihad ekonomi. Semoga dengan ceramah beliau itu dapat merangsang daya jihad kepada semua bakal-bakal penjihad, bukan penjahat, penjihad umat, terutamanya penjihad ekonomi, yang mana kita KBI sedang mencari-cari mereka-mereka sanggup berjihad di bidang ekonomi ini untuk mempertingkatkan daya ekonomi kita supaya dapat bersaing dengan konglomerat yang besar. Jadi dengan rangsangan ini insya-Allah kita akan follow up tidak lama lagi. Jadi terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk, dan sebagai tanda ingatan di atas ceramah yang telah pun Yang Berbahagia Datuk berikan, saya dengan segala sukacita menjemput pengurusi KBI Tuan Haji Aris untuk tampil ke hadapan untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Datuk dengan segala makna persilakan. Jemput Yang Berbahagia Datuk, Yang Berbahagia Datuk yang berhormat lah. Tak lama tu. Pengurusi tu Sasul tu ada berkat tu. Terima kasih Tuan Haji Aris. Tuan-tuan dan puan sekalian, majlis kita telah pun sampai ke penghujung. Kita telah pun pada hari ini 5 jam setengah bersama dengan dalam mesyuarat agung daripada pukul 9. Lepas perasmian pukul 11 tadi, kita telah pun selesai 5:30 dan malam ini kita sambung hampir 2 jam. Saya fikir
cukup meletihkan, tapi ianya amat bermanfaat kepada kita. Jadi sepanjang tempoh saya mengendalikan sesi pada malam ini, kalau ada salah dan silap saya mohon ampun dan maaf. Dan pada semua yang hadir, saya ucapkan jazakallah khairan katsira. Dan kita akhiri majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Sekianlah wabillahi hidayah. Wassalamualaikum